Setelah di video yang lalu proses unboxing Mac Mini Server 2011, maka di video kali ini saya akan menceritakan lebih detail. Saya akan menceritakan tentang kelengkapan didapat, kondisi fisik, spesifikasi, penggunaan Mac Mini, dan terakhir saya akan memberikan pendapat apakah layak atau tidak membeli Mac Mini Server di tahun 2022. Pertama saya akan ceritakan kelengkapan yang saya dapat ya. Mac Mini Server 2011 ini datang dengan kelengkapan seperti kotaknya itu sendiri, unit Mac Mini servernya, kabel power, dan buku manual. Cukup lengkap, cuma kurang converter DVI to HDMI adapter. Dan juga nggak ada Apple sticker ya. Sedangkan untuk kondisi fisiknya, Mac Mini ini secara penampakannya sih masih kelihatan mulus ya. Dikit banget bekas pemakaiannya. Gak kelihatan kalau Mac Mini ini umurnya udah lebih dari 10 tahun. Dan saya suka produk Apple karena ya bisa dilihat desainnya ini sangat bagus, minimalis, dan untuk zaman sekarang, untuk tahun 2020 masih oke lah desainnya. Dan di bagian portnya, di bagian belakang pun ini tulisannya masih terlihat jelas, masih bagus, jadi nggak kelihatan kalau usianya ini udah lebih dari 10 tahun. Nah, selanjutnya kita coba nyalakan Mac Mini ini ya. Oke, pertama kita setup dulu Mac Mini-nya. Kita colokkan kabel-kabel yang dibutuhkan, yaitu pertama HDMI-nya, kabel HDMI, terus kabel power, kemudian kita masukkan USB dongle untuk keyboard dan mouse, dan terakhir ini kabel speaker untuk keluar suara. Oke, sekarang kita nyalakan Mac Mini-nya ya. Nah, itu udah tuh kedengaran kekurangannya. Walau fisiknya masih terlihat bagus, tapi ternyata ini speakernya sudah kurang bagus ya, sudah terdengar sember ketika dia mau booting. Oke, sekarang kita lihat speknya dari Mac Mini ini ya. Kita lihat lewat About This Mac. Oke, di sini bisa terlihat kalau OS-nya ini sudah menggunakan Mac OS Monterey ya. Jadi secara resmi Mac Mini Server 2011 ini didukungnya oleh Apple. Mac OS-nya itu hanya sampai Mac OS High Sierra. Oke, sekarang kita lihat bagian prosesornya. Ini prosesornya sudah menggunakan i7 yang sudah memiliki 4 core dan 8 thread. Jadi cukup cepat dan saya rasa untuk sekarang ini masih cukup mumpuni. Kemudian bagian RAM-nya juga ini sudah di-upgrade karena standarnya ini 4 GB, tapi untuk oleh sellernya ini udah di-upgrade maksimal menjadi 16 GB, dan kecepatannya juga sudah di-upgrade menjadi 1600 MHz. Untuk storage-nya pun ini sudah di-upgrade salah satunya ya, karena kan keistimewaan Mac Mini Server ini dibandingkan Mac Mini biasa adalah dari pabrikan udah diinstal 2 storage. Standarnya adalah 2 hard disk drive, 2 hard disk drive biasa. Tetapi ini sama pemiliknya sudah di-upgrade salah satunya menjadi SSD dengan kapasitas 240 GB, menjadikan Mac Mini Server ini cukup gegas, cukup kencang untuk dipakainya ya. Oh ya, untuk USB drive juga saya coba hubungkan. Ini USB drive-nya berfungsi dengan baik ya, tidak ada masalah, bisa terbaca dengan baik, port-portnya semuanya aman. Lalu kita lihat sekarang fungsi Wi-Fi-nya, ini pun masih berfungsi dengan normal. Seperti kalian lihat, ini sudah terhubung ke jaringan Wi-Fi di rumah saya, dan ini tidak ada masalah. Untuk connect ke jaringan pun cepat, dan ketika dipakai pun cepat, konsisten, gak ada putus-putusnya, gak gampang normal lah dipakainya. Kemudian untuk fungsi Bluetooth pun masih normal. Ini dapat dilihat saya sudah pernah menghubungkan ke Bluetooth speaker Power Connect Pro. Sekarang akan saya coba hubungkan dengan mouse, yaitu Logitech Pebble, dan bisa dilihat kalau ini fungsinya normal juga Bluetooth. Mouse-nya bisa digunakan dengan baik. Kita coba untuk browsing pun ini bisa scroll, bisa dilihat. Kemudian untuk Bluetooth speaker pun kita coba hubungkan. Suaranya datang dari sini ya.
dan bisa didengar sendiri. Suaranya juga cukup baik dan lag-nya juga nggak terlalu kerasa sih latensinya. Sekarang untuk penggunaan Mac Mini Server ini untuk sehari-hari ya, pertama-tama kita coba gunakan untuk browsing dulu. Oke, untuk browsing sih nggak ada masalah ya, ini cukup lancar. Untuk browser yang saya pakai adalah Safari. Saya sempat download beberapa browser lain seperti Firefox dan Chrome juga cukup normal. Cuma untuk Chrome itu kipasnya gampang sekali bunyi, berisik. Jadi Firefox nggak terlalu gampang bunyi fan-nya atau kipasnya. Safari juga begitu, jadi enak sih. Untuk browsing sih menurut saya nggak ada masalah. Kemudian kita coba juga cek YouTube, nggak ada masalah juga, berjalan dengan normal. Bisa full screen, bisa full HD juga, nggak ada masalah, nggak ada stuttering, nggak ada masalah sih untuk YouTube, untuk streaming. Sedangkan untuk aplikasi lain, terutama sih menurut saya untuk aplikasi dari Apple yang butuh GPU agak terbaru, ini biasanya error karena GPU atau integrated GPU-nya Mac Mini ini tidak mendukung bahasa pemrograman Metal dari Apple. Jadi banyak aplikasi baru dari Apple ini nggak bisa jalan atau bermasalah. Contohnya ini Maps, saya coba buka nggak ada reaksi sehingga saya terpaksa force close. Kemudian untuk Keynote juga ini bisa masuk aplikasinya tapi dia sering crash, jadi sering nutup sendiri aplikasinya. Untuk aplikasi lain dari Apple, saya kemarin coba install juga Final Cut Pro, tapi sayangnya udah coba beberapa versi nggak bisa jalan. Padahal saya tuh niat aslinya ini beli Mac Mini ini mau coba aplikasi Final Cut Pro, tapi mau belajar, tapi ya nggak bisa sih, nggak bisa untuk Final Cut Pro. Kemarin juga coba install Adobe Premiere yang Adobe Premiere beberapa versi, kalau nggak salah 2018 dan 2019 pun sama, dia tidak bisa terinstall dengan baik, crash. Saya nggak tahu kalau untuk versi lamanya, tapi yang kemarin saya install nih 2018 dan 2019 ini bermasalah. Ada berita bagusnya, tapi karena untuk kalian-kalian yang butuh kerjaan Office seperti untuk Microsoft Office ini berjalan dengan cukup lancar. Untuk versi yang install ini, untuk versi yang saya install ini yang versi 2019 ya, dan dapat kalian lihat untuk aplikasi Word, Excel, dan PowerPoint semuanya bisa berjalan dengan lancar. Saya nggak menemukan masalah, tapi yang saya coba pun ringan-ringan aja sih, sifatnya nggak terlalu berat. Selain itu ada beberapa aplikasi image editing dan video editing yang saya install dan berjalan dengan baik. Contohnya adalah Affinity Photos dan Affinity Designers. Ini bisa berjalan dengan baik. Bisa kalian lihat di sini. Untuk video editing bisa memakai Filmora, tetapi Filmora versi 11 yang terbaru bisa jalan, tapi untuk experience-nya saya rasa kurang maksimal karena sering berasa tidak responsif atau agak laggy ya, lambat gitu. Tapi bisa dipakai dan ekspornya juga lancar. Cuma ya harus sabar aja kalau ketika memakainya kadang suka berasa kurang responsif. Oke, sebelum saya masuk ke bagian terakhir yaitu pendapat saya apakah Mac Mini Server 2011 ini layak atau tidak untuk dipakai di tahun 2022 ini. Mac Mini tahun 2011 yang saya beli ini merupakan versi Mac Mini Server yang dilengkapi dengan prosesor i7. Nah, untuk Mac Mini biasa yang tahun 2011 itu ada yang versi i5 maupun versi i7. Saran saya sih coba cari yang i7 ya, karena dia udah quad core, sedangkan kalau yang i5 itu masih dual core. Saya sih nggak mencoba, tapi takutnya menurut saya sih lebih aman cari yang quad core lah, jadi lebih cepat. Kemudian untuk RAM juga udah di-upgrade dengan kapasitas menjadi maksimal itu 16 GB. Cuma standarnya kan 4 GB. Jadi di pasaran tuh Mac Mini bekas tuh tahun 2011
mau server atau enggak itu banyak ragamnya untuk memorinya, dan untuk upgrade memorinya terhitung gampang ya, nggak perlu obeng, nggak perlu alat khusus, tools khusus, cuma tinggal buka penutup bawahnya itu simple. Sehingga banyak beredar di pasaran tuh Mac mini bekas dengan kapasitas RAM yang berbeda. Ada yang standar 4GB, ada yang 8GB, ada yang 10GB, ada yang 12GB. Jadi perhatikan juga kapasitas memorinya ya, RAM-nya ya, karena yang saya pakai ini maksimal, jadi mungkin kalau berbeda kapasitasnya mungkin pengalamannya juga bisa berbeda. Kemudian berbeda dengan Mac mini biasa, Mac mini server ini bisa dipasang dengan dua macam storage ya, dan salah satu storage-nya ini udah SSD. Jadi membuat Mac mini server ini berasa cepat dan cukup relevan di tahun 2022 ini. Perhatikan kalau nanti tiba-tiba Mac mini yang mau kamu beli ini cuma memakai hard disk drive, mungkin pengalamannya akan berbeda, terutama dari sisi booting dan startup aplikasi. Dan terakhir, Mac mini server 2011 ini sudah terinstall macOS Monterey. Padahal secara resmi Apple hanya mendukung sampai dengan macOS High Sierra. Jadi ya pengalamannya bisa berbeda, karena jika OS-nya berbeda pun pengalamannya bisa berbeda. Oke, setelah catatan yang cukup panjang itu, pendapat saya apakah masih layak di 2022? Menurut saya sih bisa ya, bisa enggak. Tergantung penggunaan teman-teman. Tergantung membeli Mac mini server ini nanti digunakan untuk apa. Kalau teman-teman berencana menggunakannya untuk browsing aja atau kerja tipis-tipis, menurut saya sih bisa, masih layak banget digunakan. Kemudian juga nggak membutuhkan aplikasi spesifik yang harus ada ya. Jadi takutnya nanti aplikasi itu tidak bisa diinstal. Kan menurut saya kalau untuk penggunaan saya sih, saya rasa tidak. Karena saya rencananya selain untuk browsing dan kerja office ataupun kerja ringan, saya rencana menggunakan untuk aplikasi image dan video editing. Walaupun bisa, tetapi user experience-nya menurut saya nggak nyaman ya. Jadi menurut saya sih buat saya ini nggak cocok untuk saya. Dan tujuan saya untuk membeli Mac mini ini kan pengen nyobain Final Cut Pro, tapi sayangnya saya nggak bisa install di Mac mini ini. Oke, itu aja video kali ini. Silahkan like jika kamu menyukai atau merasa video ini bermanfaat buat kamu. Kalau ada pertanyaan atau komentar, bisa tulis di kolom komentar. Kalau mau tahu aplikasi ini apakah bisa install, apa aplikasi ini berjalan dengan baik atau tidak, silahkan tulis juga di kolom komentar. Dan kalau bisa subscribe channel ini, karena itu akan membantu banget buat saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.